Fertari Academy People, selamat datang kembali di Factory, where work meets reality. Seperti biasa, kita akan menguak kenyataan-kenyataan yang sebelumnya mungkin tidak diketahui nih di dunia remote work. Banyak beredar narasi kalau kerja VA itu eh, mudah, cuma butuh low skill dan gampang banget dapet cuannya. Padahal anggapan ini yang banyak bikin orang mentok. Nah, kita sekarang udah ada tamu yang kita ajak buat ngobrol-ngobrol dan kita mau kulik-kulik pengalaman-pengalamannya dia di dunia remote work. Siapa nih, Sa? Oke, jadi kita kedatangan tamunya namanya Kak Fitri. Kak Fitri ini adalah fresh graduate, tapi dia ini latar belakangnya itu sebenarnya pendidikan guru ya, tapi dia switching karir nih teman-teman. Nah, kayak gimana Apanya? ceritanya? Cerita Kak Fitri, langsung aja kita ketemu Kak Fitri Oke. kali ya. Hai Kak Fitri, Halo semuanya, apa kabar nih Kak? baik, alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya kak? Aku Baik semua? baik. Nggak tahu nih kalau sebelah aku. Biasanya sih aku selalu bilang lumayan. Lumayan. Sekarang lumayan baik. Oh gitu, upgrade, Iya, upgrade. utangnya rada kurang. Oke, Kak Fitri ini eh kemarin-marin juga ikut DK kan ya? Iya, setahu aku dia pemenangnya banget gak sih? Pemenang dari pemenang. Champion of Championnya. champion. Oh, ini juara CG. Juara Juara setunggal. satu tunggal. Cuman kemarin-marin juga sempat pas ngobrol sama Kak Fitri, Hmm. discover dikit-dikit kalau Kak Fitri ini lagi kurang beruntung di dunia remote work. Iya, kabarnya Kak Fitri ini udah sempat apply bahkan lebih dari 100 ya. Kak Fitri betul nggak tuh Kak Fitri? Iya, bener banget 100 Iya, lebih tapi mungkin kurang ya. beruntung tuh lebih tuh teman-teman. Heeh. Oh ya, mungkin ya dari situ mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak sama Kak Fitri. Mungkin kita bisa cari tahu kenapa sih nih Kak Fitri susah dapet apa Klien. klien. Susah dapet eh mungkin bisa dibilang susah apa kurang beruntung. Aku langsung kepikirannya susah. Tapi Mm-mm. mungkin lebih ya itu yang mau kita cari tahu. Ini faktornya apa sih? Ya kan? Mm-mm. Jadi eh padahal udah menang, ibaratnya menang DK, yang dimana jurinya tuh, panelisnya tuh real, real partnernya dari Virtari. Dan kalau dianggap sama si para panelis itu, Kak Fitri berhak untuk ready sebagai VA dan ready di dunia remote Mm-mm. work, berarti kan ini ada Harusnya something ada yang something nih. Ya, apa? anomali? Nggak juga. Bukan, ada yang perlu kita cari tahu. Why? Oke, kalau gitu mungkin bisa Kak Fitri coba ceritain aja. Kita mulai gali-gali dulu dari masa lalunya Kak Fitri. Tapi bukan soal hubungan, bukan Aman soal itu masih pasti. eh sebelum sebelum apa sih? Sebelum berkecimpung di dunia remote work itu Kak Fitri ngapain? Kalau Kesibukannya. dari Hmm, aku ya, jadi aku itu sarjana pendidikan biologi. Nah, oke. jadi 4 tahun itu kan berkecimpungnya di dunia guru gitu, buat-buat bahan ajar, tapi khususnya tuh biologi gitu, jadi MIPA gitu. Nah, tapi di fase itu tuh ada di titik dimana aku tuh ngerasa kayak, kok aku nggak maju-maju di sini gitu kan. Aku juga udah coba ikut organisasi juga gitu. Udah coba apa ya, istilahnya juga jadi mahasiswa yang aktif juga. Cuman aku ngerasa kayak aku tuh nggak di sini loh gitu kayak Hmm, terus nah di fase itu aku kan jadi banyak eksplor nih gitu. Em, emang selain skill yang aku punya sekarang gitu kan guru ya gitu, kira-kira aku bisa di em, istilahnya di mana aja nih gitu kan, di bidang apa aja gitu. Jadi dari sana coba banyak pelatihan nih, ada juga ngikut pelatihan front end developer lah. Jadi memang loncat-loncat gitu kan. Terus akhirnya nemu nih tentang virtual assistant. Nah, virtual assistant ini sebelum aku ketemu VA gitu,
aku tuh juga coba masuk bidang-bidang lain nih seperti sosial media, konten dan lain-lain. Ternyata di situ cocok juga nih. Terus waktu aku coba ngecek, oh rupanya VA juga bisa nih di bidang sosial media dan konten. Jadi aku coba ke sana dan ternyata sampai sekarang tuh cocok gitu. Nah dari sana juga aku mulai mikir, oh kayaknya memang aku cocoknya di dunia digital nih gitu yang berbau dengan sosial media, terus konten-konten dan lain sebagainya gitu. Dan itu dari faktor em, internal juga. Terus faktor kedua yang ngebuat aku, kenapa sih aku pengen banget switch karir karena em, aku tuh suka banget sama yang berbau teknologi ya, kayak apalagi kayak platform-platform digital, tools digital gitu. Nah, kalau di guru, jadi guru sebenarnya aku sendiri juga ada loh belajar-belajar seperti itu, tapi nggak terlalu banyak dikembangin gitu dengan penggunaan toolsnya itu dalam pengajaran gitu ya. Terus kita juga tahu kalau di dunia pendidikan di Indonesia itu masih sedikit kurang ya kalau dalam bentuk inovasi dan berkaitan dengan teknologi gitu. Jadi aku kayak ngerasa juga gimana ya aku mau tetap ngikutin passion aku yang berkaitan dengan dunia teknologi ini, tapi juga di satu sisi aku juga pengen maju, berkembang dan banyak belajar. Nah dari sana aku mutusin nih kayak, oh kayaknya setelah lulus aku mau switch karir nih dan itu salah satu keputusan besar yang aku lakuin di mungkin sekitar pertengahan tahun 2024 ya. Di situ aku mutusin, oke, aku mau switch karir. Nah, dari sana titik baliknya sih, Kak. Oke oke. Tapi Kak Fitri, kalau bicara tentang switch karir nih, pada saat itu Mm-mm. Kak Fitri nggak ngelihat directionnya itu jelas itu pas kapan ya? Ada momen pas kapan? Seberapa jelas itu? Kayak ngelihat arahnya, oh aku udah nentuin nih bakalan switch karir kayak gitu. Atau sebenarnya pas waktu itu masih kayak, aduh ragu nih mau switch karir atau enggak ya kayak gitu. Hmm. Sebenarnya aku dapat semacam apa ya pencerahan gitu ya Hidayah. karena ya indah ya enlightenment gitu. Jadi kalau di guru itu kan sebelum untuk maju ke skripsi gitu kita ada namanya magang gitu di sekolah-sekolah gitu beberapa bulan. Nah kebetulan aku dapat di sekolah yang dianya semi boarding school juga gitu kan. Nah, dan itu ngajar dari pagi sampai sore jam 5 gitu. Dan kadang jam 5 itu kami masih ada tugas yang harus diselesain gitu. Terus banyak lah gitu. Terus itu pun sampai hari Senin sampai Sabtu itu masuk sekolah gitu, bukannya libur hari Sabtu. Nah, di sana juga waktu ngajar kan berhadapan langsung dengan siswa dan lain-lain. Di situ tuh aku kayak ngerasa kayak kok makin dijalanin aku makin nggak nyaman gitu, bukan apa ya, bukan karena aku nggak bisa ngajar tapi mungkin karena aku nggak nemu tempat aku di sana sih. Terus karena aku juga orang introvert ya, terus dalam artian introvertnya ini lebih ke mudah terkuras gitu ya energinya ya kalau di banyak orang, apalagi kan ngajar kan hampir Iya. seharian ya sama siswa terus. Ja- jadi aku ngerasa kayak, oh ini kayaknya aku nggak di sini deh gitu. Terus abis dari sana mulai banyak mikir lagi nih kan, kayak explore apa nih kita kira-kira yang masih bisa relate gitu kan dengan yang aku pengen, passion aku, sama yang bidang yang kalau kayak 5 tahun ke depan tuh kira-kira masih bisa lah. Nah, aku mikir kayak mungkin em, kalau yang hal-hal berbau teknologi gitu kan. Apalagi aku tuh suka banget kayak ya belajar gitu kan. Maksudnya belajar hal-hal baru gitu. Dan waktu aku jadi guru itu tuh apa ya? Kadang sedikit ngerasa keterbatasan sih kalau di akunya gitu. Ya dari sana kayak oh ada dapat enlightenment nih gitu kan, kayak oh kayaknya aku cocoknya di lingkungan yang dinamis gitu, nggak yang pasif terus kan. Kalau ngajar kan gitu-gitu aja ya. Ya, sebenarnya juga di kerjaan manapun ya gitu-gitu aja kan di lingkungannya. Cuman aku perlu sesuatu yang apa ya, bawa aku tetap bisa selalu bergerak secara dinamis gitu kan. Kayak kalau misalnya aku kerja remote nih atau apa,
kita kan harus selalu ngembangin skill kita ya. Karena kan lagi-lagi dunia remote itu berkaitan dengan didukung dengan teknologi juga ya untuk ngemudahin kita bekerja. Jadi mau nggak mau kita harus bisa keep up nih dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Dan menurut aku itu salah satu titik di mana oh aku bisa bergerak nih secara dinamis di titik ini gitu. Gitu Kak. Eh, ya pas eh dengar atau ngerti soal remote work itu pertama kalinya itu apa yang paling menarik perhatianmu yang menonjol dari remote work ini yang paling kelihatan yang bikin eh Masa Kak depan Fitri gua. tertarik Oke. Nah, kalau em, sebenarnya kan remote work itu kan bisa di Indonesia ini aja gitu kan, atau bisa ke luar Indo. Nah, Hmm. yang pertama bikin aku tertarik itu karena kita itu bisa apa ya ekspor di luar Indonesia gitu. Jadi kita bisa dapat istilahnya klien orang luar gitu kan, koneksi dari luar negeri juga dan exposure internasional itu sih yang buat aku semakin tertarik gitu karena aku tuh ngerasa kalau lagi-lagi kita kan dinamis gitu, kita selalu dinamis, namanya manusia dinamis. Dan salah satu mimpi terbesar aku tuh pengen banget sih kayak punya banyak koneksi gitu, nggak hanya dari Indonesia tapi juga dari mancanegara gitu. Terus aku masih juga pengen kayak meraih mimpi aku kayak kuliah di luar negeri. Nah, menurut aku remote work ini bisa jadi salah satu cara. Maksudnya sebelum aku bisa mencapai mimpi-mimpi itu, tentunya aku harus nyoba dulu nih di mana nih. Nah, dikejar remote ini gitu. Jadi satu hal yang buat aku tertarik banget itu karena exposure internasionalnya sih global gitu. Oke, amin Gitu. deh ya. Semoga sukses ya, Kak Fitri. Amin. Oke, oke. Oke, berarti pada saat Kak Fitri ini awal banget nih nyoba remote work, itu kira-kira menurut Kak Fitri, yang dibayangkan Kak Fitri itu prosesnya bakal seperti apa? Kalau proses sendiri pastinya pertama karena kita remote ya, terus lingkungan kita kan ya itu-itu aja pastinya kan. Pasti monoton ya dengan lingkungan kerja yang enggak apa ya, istilahnya kalau kerja kantoran kan kita bisa banyak interaksi gitu dengan orang lain dan em, ya bergerak lah gitu kan. Misalnya dari rumah sampai ke tempat kerja gitu kan walaupun itu-itu aja juga. Tapi kan kalau remote work kan kita bangun tidur, kita eh, mempersiapkan diri kerja itu di rumah juga, kita kerja di rumah gitu, selesai kerja juga masih di rumah gitu. Jadi semua aktivitasnya kan di rumah ya. Jadi mungkin bagi sebagian orang itu agak monoton dan bikin burnout ya. Nah, itu sebenarnya itu juga yang salah satu aku pikirin sih minusnya kan. Tapi lagi-lagi karena aku tuh orangnya yang suka apa Bisa. ya? Introvert Aku jadi seneng seneng pertama itu, terus hobi. kedua aku ngerasa kayak lebih fokus aja kalau ada ruangan tersendiri gitu sih. Jadi kayak oh kalau aku bukan terisolir sih jadinya ya, mungkin lebih ke em, ya Personal bisa space lah ya, ada personal space. iya. Kadang kan Tapi kayak kalau misalnya kerja diliatin kan males. Iya, Ya nggak sih sih kerja di ngeliat-liat. belakang. Oh, Please deh, sering banget itu Mas Yu ngeliatin kalau kamu. lagi kerja. Hati-hati, hati-hati. Maksudnya ngapain siapa tahu. Pas tak tanyain apa sih? Dulu why? Mau Iya. Iya, itu juga salah satunya. Tapi kan em, mau seintrovert apapun orang kan pasti ada burnout ya. Nah, mungkin cara hmm, mengatasinya mungkin kayak em, sebelum kerja nih kita melakukan aktivitas apa nih gitu kan, kayak entah itu olahraga pagi di keliling komplek atau apa gitu. Mungkin terus kita bisa maksimalin di hari libur kita nih, kita bisa apalah gitu yang buat kita nggak ngerasa monoton terus ada di suatu tempat yang sama untuk ngelakuin banyak aktivitas gitu sih Kak. itu termasuk ini nggak sebenarnya mungkin nggak termasuk ya. Apa? Tadi kan dibilang ikut banyak apa? Ngikut beberapa pelatihan ya, ada beberapa program juga. Mm-mm. eh Mungkin sedikit aja programnya apa? Maksudnya kayak yang didapat apa dari Kak dari program itu?
yang dikasih sama program itu apa? Atau Oke. pelatihan? Heeh. Jadi salah satu program yang pertama kali nih aku ikutin kenal remote itu kan, itu sebenarnya tentang front end engineer ya dari salah satu lembaga pemerintahan Hmm. di Indonesia gitu kan. Jadi programnya itu sekitar kurang lebih 1 apa 2 bulan gitu pelatihan tapi mandiri gitu sih Kak. Tapi tiap minggu itu ada 1 kali atau 2 kali itu ada seperti di mentoring gitu kan, online juga. Nah Ya. dari sana kan aku kayak em, terbuka nih mata aku gitu kan kayak oh ternyata em, nggak semudah itu juga ya mau switch karir atau pindah ke eh, pindah dari satu bidang ke bidang lain gitu kayak butuh banyak effort, konsistensi dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi dari program itu juga aku dapat sudut pandang baru nih. Oh, kalau aku mau serius di satu bidang gitu kan, aku harus bener-bener eh, nggak setengah-setengah nih gitu. Mungkin kalau 100 aku harus ngasih effortnya 1000 gitu. Kalau mau memang bener-bener into it gitu. Terus dari situ juga aku dapat teman-teman juga ya, dan teman apa community gitu kan. Akhirnya oh ketemu juga orang-orang yang sama ternyata seperti aku ya, masih mencari-cari bidang apa sih yang mau digeluti gitu ke depannya. Nah, jadi kalau dibilang apa yang aku dapat dari pelatihan online pertama aku banget itu yang pertama. Walaupun aku sampai sekarang pun mungkin bisa dibilang aku sedikit lupa sih kalau dibilang kalau terkait ilmunya ya. Jadi front end, Eh, front end tapi jadi engineering. Engineering ya. full stack developer front end engineering itu programnya itu. Itu dari awal emang Kak Fitri milih itu? Iya, iseng aja sih, Oh iseng aja iseng. sih Iseng kan. hehe. Iya, iseng. Ada kayak tes gitu kan, ikut tes gitu. 2 kali ikut tes apa ya? Lupa juga. Nah, Jadi itu pokoknya bukan keterima. bukan ngerasa kayaknya aku butuh ini, tapi kayak tes Nyoba. nyoba pelatihan Heeh. baru. Iya, karena waktu itu kan masih pengen explore nih gitu kan. Oh, kayaknya coding ini kan masih berkaitan dengan teknologi nih. Oh, bisa lah ya coba-coba dulu. Terus katanya juga aku tanya di internet ya ChatGPT ya. Oke. Maksudnya kalau sebut merek front end engineering itu kan salah satu coding yang nggak terlalu ribet katanya ya. Tapi ternyata waktu aku nyebur ke sana, CSS enggak, lagi pas ya. ribet juga. Aduh, Yang ChatGPT ini harus diapain nih? yang buat tampilan kan, Iya, pengen bikin iya UI bener. ya. Interface ya. UI-nya, Itu ternyata, eh, heeh, eh, sebelum harapannya deh pas kamu pertama kali itu nyemplung, ya mm-mm. katakanlah pas dibuat kerjaan front end program front end itu, ekspektasi kamu apa? Maksudnya yang harapanmu kamu bakal dapet apa gitu? Terlepas dari akhirnya yang kamu dapetin. Minimal ya kak ya, mungkin bisa kayak ngerancang UI yang simple aja gitu sih. Oke. Terus, heeh, aku nyoba nih, tapi ya nggak bisa Ah. banget sih. Jadi cuman satu yang aku sampai masih ingat sampai sekarang itu buat UI yang ada tulisan Hello World itu sih. Oh, oke oke. Eh, Kebayang. Itu sih. berarti itu udah Eh, finish ya sekarang? Itu udah finish ya? Eh, udah lama sih kak. Udah kapan ya? 3 tahun yang lalu kayaknya. Nih. eh, terus apa yang lebih setelah ngelarin programnya itu, setelah belajar itu, terus dalemin ilmunya, yang menjadi mencerahkan, maksudnya Ya, yang jadi ap, akhirnya kamu tahu gitu eh, atau eh, yang menjadi terbelalak. apa yang menjadi tercerahkan, bahasanya begitu. Apa yang menjadi Suatu hal yang menjadi lebih jelas bagi bagi kamu, oke Kak Mbak Fitri Fitri. Oh, yang menjadi setelah jelas ya. Oke. Enlightenment-nya gitu ya. Eh, apa Itu enak. aku makin yakin kalau, oh ya, aku harus nyemplung ke dunia yang berbau dengan teknologi lah. Minimal aku bisa manage platform atau tools digital. Itu sih aku jadi kayak apa ya, makin seneng banget sih kayak ngotak-ngatik platform atau tool digital Oh, gitu. nemu nemu Heeh. apa yang jadi passion. Heeh, ya bener aja Iya. kayak, oh asik juga ya gitu.
Oke, tapi masih ada kebingungan nggak sebenarnya sampai sekarang? Kayak Masih ada banget Kak. masih Di bagian apa Kenapa Kak? yang bikin? Oh, bingungnya di jadi yang terkait pelatihan itu ya? Enggak sih, maksudnya kan setelah eh, nyemplung ke dunia remote work, nyemplung, nyemplung nyemplung. dan Mm-mm. proyeknya mungkin Oh, UX. Ya mungkin dengan perdananya itu UI UX dan akhirnya punya ketertarikan dengan teknologi. Jadi kan udah lebih jelas passionnya Kak Fitri. Hmm. Tapi se- kalau dilihat dari skop luasnya, apa sih? eh ada yang maksudnya Kak Sasha nih Masih ada kebingungan nggak sebenarnya dalam hal dunia remote sih dunia remote. sebenarnya. Ha. oh, mungkin gini sih Kak, kayak aku tuh mulai ngenalin dunia remote tuh memang bener-bener nggak ada pakai alur atau map tertentu sih Kak. Jadi kayak Oke. nyebur langsung, nggak ada bawa peta gitu, nggak ada bawa map mau ke sini sini sini, nggak ada. Jadi kayak oh explore dulu lah banyak-banyak gitu. Terus aku dapat ilmu apa nanti, oh ya udah aku em, refleksiin lagi. Nah, itu sebenarnya kebingungan-kebingungan yang waktu itu aku rasain sih. Nah, terus em, kalau di aku sekarang, alhamdulillahnya mulai berkurang sih kebingungan itu karena aku udah mulai ngerti nih, oh kita nggak bisa nih main nyebur aja terus banyak explore. Kita Oke. harus tetap netapin batasan apa yang pengen kita explore sama apa yang nggak harus kita explore. Jadi istilahnya kita jadi makin jelas nih apa yang pengen kita kejar ke depannya itu sih. Malah malah jadinya lebih itu juga jadi lebih clear ya. Jadi lebih Mm-mm, ngerti apa bener, yang bener banget. Mm-mm, jadi lebih clear. Iya, emang kalau mau tahu tuh harus nyebur dulu apapun starternya ya. jadi tahu dalamnya Mm-mm. berapa rasanya sin Seperti apa apa? pahit. Ya laut. Eh, Nah, Apa lagi? Eh, udah. Oke. Berarti itu kan tadi UI UX. Nah, sebenarnya starting pointnya Kak Fitri ini benar-benar memulai untuk real opportunity itu kapan dan bisa colong ceritain nggak? colong. Oke. Colong. Kita kenapa ya dengan pelan-pelan pronounce Oke, bahasa colong. Kita nggak kemarin selak beluk. native native kita apa sebenarnya? Jowo. Kemarin selak beluk. Nah, Oke, colong ceritain Kak. oke. Nah, dari em, awal-awal pelatihan, dari pelatihan pertama itu, terus berlanjut berlanjut lagi, mungkin berapa ya? Udah banyak banget sih yang aku ikutin. Sebenarnya aku lupa apa aja, tapi Training. aku Ini ada training. di, ya Yang banyak ada, diikutin ini training. ada yang singkat, ada yang kayak lumayan seminggu, terus ada di satu titik di apa ya? Aku lupa sih nama programnya itu apa dari salah satu platform belajar digital juga di Indonesia. Habis ikut itu, jadi outcome-nya itu disuruh buat semacam mini portofolio gitu. Nah, dari sana aku juga trial nih gitu kan buat dummy project lah gitu istilahnya. Nah, terus aku waktu searching-searching gitu kan di sosial media, oh ada opportunity magang virtual gitu kan dari salah satu company di Indonesia gitu kan. Aku nyoba dari mini portofolio itu, ternyata lolos magangnya itu. Padahal aku nggak punya latar belakang yang berkaitan sama sekali gitu. Jadi, oh Shocking. ternyata shocking juga itu salah satu titik baliknya dan waktu itu langsung keterima di dua tempat sih Kak. Heeh. Mm. Nah, terus ya dari situ aku mulai ya oh belajar nih kayak. Nah, itulah dua tempat pertama eh itu bidang aku itu sebagai copywriter dan juga content planner kalau nggak salah. Nah, dari situ aku nyebur kan belajar. Oh, di situ lebih kerasa lagi nih kayak ekosistem kerja secara virtual tuh gimana. Ternyata nggak apa ya, nggak semudah yang aku bayangin gitu kan kayak memang bener-bener harus di depan laptop terus berjam-jam gitu. Terus harus ready terus kalau ada revisi dan lain-lain gitu. Capek tapi juga seru gitu karena lagi-lagi em, dari aku sendiri aku memang pengen eksplornya di yang berkaitan dengan digital gitu jadi walaupun capek tapi seru gitu. Kalau di aku itu salah satu titik baliknya Kak Hmm. gitu.
Itu yang paling wow menurut Shocking. kamu shocking. Oke. Bener. Maksudnya secara secara spesifik apa? Apakah loadnya? Apakah Cara kerja barunya. uh Hmm. Lebih ke dinamika kerjanya juga sih Kak. Walau kayak aku gimana? nggak bisa bilang bagus banget tuh nggak ada juga yang minus-minusnya. Tapi aku kayak istilahnya aku yang dari latar belakang istilahnya guru nih gitu. Aku nggak pernah nih dengar istilah-istilah yang berkaitan dengan sosmed atau konten dan lain sebagainya. Terus aku iseng buat portofolio, oh, kok keterima gitu. Nah di sana tuh juga diajarin lagi kan kayak adalah diajarin, tapi juga di satu sisi kitanya juga disuruh explore sendiri gitu dan bingung sih sebenarnya. Tapi di sana tuh juga aku belajar kayak ternyata kalau kita misalnya suruh sesuatu nih tugas yang memang bener-bener baru banget gitu, belum pernah aku kerjain sebelumnya, itu nggak ada salahnya kita nanya berkali-kali juga sih ke Kayak apa istilah supervisor gitu ya, atau oh leadnya Ya. gitu. Karena salah satu tantangan kita kan sering kalau kita dapat project atau kerjaan pertama, kita kan takut ya nanya. Karena kalau nanya kita kan kita ngerasa kayak kita kurang capable gitu, oh kurang iya iya. menguasain. Jadi waktu awalnya aku gitu sih, istilahnya kan aku udah diterima, harusnya aku bisa dong gitu. Tapi lagi-lagi aku mikir, oh iya, aku kan juga mau belajar banyak juga di sini. Kalau aku nggak nanya, aku nggak bisa belajar gitu. Dapat dari mana gitu. Jadi 1 bulan pertama aku full banyak tanya gitu kan, kayak dikit-dikit tanya. Mungkin udah muak juga kayak supervisornya gitu ke aku gitu. Tapi dari sana aku juga oh tahu gitu banyak eh, tahunya juga. Oh gini kerjanya gitu. Ada yang Kak Itu salah Fitri, satu. ada yang Kak Fitri rasain lebih apa sih susah atau berat dari yang mungkin diantisipasi. Kayak Hmm, tadi Kak Fitri bilang, kok kan udah keterima, kenapa? Nah itu kenapanya apa? Apakah kenapa? ada sesuatu yang Kak Fitri rasa ini susah banget sih? Oke. Jadi aku tuh dulu punya semacam pemikiran gitu kalau aku misal keterima sesuatu gitu atau kayak em, ya istilah kita keterima sesuatu atau dapetin sesuatu itu aku harus bisa 100% gitu udah di bidang itu gitu kan kayak contoh aku mau jadi digital marketer gitu oh pasti aku harus 1000% udah tahu banget ya tentang digital marketing gitu tapi ternyata enggak juga kita nggak harus sampai udah 1000% gitu atau 100% capable gitu setidaknya minimal kayak ya mungkin 75 gitu itu udah cukup gitu itu yang kayak em, menuntut harus kita kuasain sih kalau mau istilahnya switch karir ya kadang ada orang gitu kan kayak contohnya aku dulu misalnya aku mau switch karir aku tuh harus bener-bener tahu gitu semua hal A sampai Z gitu jadi aku belum mau daftar gitu kalau aku belum khatam nih gitu. Jadi sebenarnya itu mindset yang Oh, salah sih. Jadi berarti, kayak oh, itu kayak ngebuat kita malah apa ya nggak berani mencoba kan karena kita ngerasa belum siap. itu dirasa Padahal kan susah. uh, Untuk ngubah mindset itu kah? Maksudnya apakah itu menjadi hal yang Hal yang apa ya kayak susah lah banget buat untuk Kak Kak Fitri Fitri. iya masuk susah sih karena aku kan kayak apa ya, aku tuh sedikit mungkin bisa dibilang perfeksionis? perfeksionis lagi-lagi ya Iya. secara umum ya Bukan mungkin maksud, banyak bukan maksud uh, uh, ngejek, gak hanya apa-apa. hanya Jadi menebak tapi tepat. jadi nggak bisa banget nih kalau aku belum tahu aku nggak bisa gitu ngendel itu mindset aku dulu gitu jadi sekarang kan mulai dikit-dikit gitu aku kayak nggak apa-apa aku nggak banyak tahu gitu yang penting aku tahu setengahnya atau standar minimumnya gitu nanti kita sempurnain selagi kita jalan gitu itu juga apa ya aku dengar dari apa ya prinsip orang apa ya aku lupa orang mana gitu katanya kita nggak perlu 100% jadi master di bidang itu untuk nyemplung gitu tapi kita bisa aja nyemplung ke suatu hal walaupun kita masih
beginner atau rookie level itu. Tapi nanti di selama perjalanan kita bisa sempurnain gitu sampai kita jadi master gitu sih Kak. Wes, quotes of the day from Kak Oh, Fitri. mantap. Mantap, oke. Oke, Kak. Berarti kan udah sempat banyak apply ya di banyak real opportunity nih. Eh, Gimana sih Kak Fitri ini menentukan satu opportunity yang oke lah aku mau coba yang ini, gitu gimana? Em, ini yang berkaitan dengan remote work atau Remote kerjaan work biasa aja? aja. Remote Oh, work. remote work aja. Nah, kalau di remote work mungkin udah puluhan lah, mungkin 50 lebih, mungkin atau mungkin hampir 100 juga sih. Jadi mungkin beberapa hal yang aku pertimbangin ya kalau aku mau apply kan ada juga pernah aku dengar ya kata orang kayak eh, kamu tuh belum keterima kerja karena kamu pilih-pilih gitu. Apply aja semuanya gitu. Nah, kalau di aku sendiri kita tuh nggak bisa asal-asal apply semuanya gitu. Istilahnya kita bisa masak Chinese gitu, tapi kita apply di restoran apa Western ya nggak klop gitu kan. Jadi setidaknya itu ada beberapa hal nih yang kita bisa pertimbangin lah gitu kan. Misal dari segi role sama skill nih gitu kan kayak misalnya oh kerjaan ini requirementnya A, terus aku pernah juga ngemegang requirement A ini, tapi nggak secara full time gitu, mungkin dari project sampingan atau internship. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan aku, oh oke nih bisalah aku apply gitu kan. Terus scope kerjanya gimana, jelas nggak? Kadang kan banyak juga ya loker remote tuh juga ada scamnya gitu kan, misal dicari personal assistant, scope worknya nggak ada gitu kan, terus langsung eh, tiba-tiba ada nominal gaji dan lain-lain. Nah, itu kan kayak mencurigakan juga gitu. Nah, kalau dari aku ya pertama role-nya align align atau enggak sama skill dan pengalaman yang aku punya gitu. Walaupun aku nggak punya pengalaman nyatanya, setidaknya em, aku pernah nggak sih istilahnya buat project mirip seperti ini, baik itu dummy atau project dari course gitu. Terus yang kedua, scope kerjanya jelas dan kira-kira bisa nggak ya aku handle gitu. Terus yang ketiga mungkin dari company-nya juga sih, karena kan ada scam juga ya gitu. Jadi em, aku spill satu, jadi aku kemarin dapat tawaran juga dari company di UK. Ternyata waktu aku selidikin gitu, ini company-nya penipu gitu kan. Jadi oh gitu, aku Aku tahu pengen dari penipu pengen dari prancis. aku. Kenapa? Kayaknya gue ngerti UK kan, Nah, terus nggak tahu deh perusahaan apa. Ada ada ras di balik itu nggak? tidak patut. Ada, tapi tidak aku Oh, ada spill Iya ya. tidak kan, bener. Iya. Oh, Feelingku nih. Em, factory. Iya, feelingku nih nice Nah, nih. istilah dia apa ya? Kalau nggak salah Tarik apa gitu. udah nggak usah. Nah, nah itu nah, terus aku cari kan di Google dan segala macam gitu. Aku sampai ngecek apa ya waktu itu ya. Kayak dari apa company apa ya, di UK itu kan ada kayak register company gitu-gitu kan. Aku cek nggak ada gitu. Terus kok lokasinya beda-beda nih. Terus Ini dari Vio, ada Vio-nya juga. atau yang ini dicurigai berdasar dari negeri negara yang banyak source IT atau call center nggak sih? Iya, Bener. Gue jago iya. ngejudge ya. Heeh. Gue jago Gimana tuh, Jadi Kak? dia ngejudge. tuh apa ya kayak Pilihannya dibungkus di bawah ini, guys. beberapa oknumnya dari sana. Dia dibungkus kayak perusahaan UK nih gitu, bla 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 gitu. Oh, ternyata ada nih yang buat thread di LinkedIn. Perusahaan ini itu penipu gitu kan. Jadi oh gitu. Ini salah satu kayak oh pengalaman. Iya sih jangan langsung terima-terima gitu kan. Apalagi kalau dari Gitu. Berapa itu bayarannya? mereka. $1.000 per jam. Berapa ya? Nggak $1.000 sih Kak. Kayak sebenarnya tuh kayak berapa ya? 5.600 gitu kan. Masih kayak wajar kan. Hah? Dan mereka tuh katanya Iya, juga nggak Buat monthly eh kali. mas nggak 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 apa mandiri. nggak 5 hari kerja juga kayak mungkin 3 hari kerja gitu-gitu. Tapi aku nggak tahu kayak suspicious aja Too kan good to kayak be true nah kalau 5 hari $600 mah. iya maksudnya ada Siapa feeling nggak tahu enak mau gitu. ngamal.
Mau. Lu so positif lu. Lu juga ngerti yang gue omongin kan? Iya, Siapa? kita tuh harus positif. Walaupun ya nggak diambil juga. Ini kan bukan orang kita, jadi nggak apa-apa. Nanti ini kita edit nggak? Nggak usah ya? Nggak apa-apa lah masih. Nggak apa-apa. Spill Kita spill kan Kak. orangnya Nggak apa. nonton, ya nggak? Terus langsung tobat. Bisa jadi, bisa jadi. Aduh, nanti langsung disu Gitu. kita. Tapi kan nggak tahu, kita kan nggak nyebut merek ya. Enggak kok. Ya, Ya teman-teman pilih ya tadi pilihannya A, B, C atau D. ada clue aja, clue-cluenya. Terus gimana? Terus berapa itu apa ya? Mereka tuh bener-bener kayak approach-nya tuh kayak nggak berhenti berhenti gitu loh Kak. Kayak misalnya hari Nyari ini orang ya? email, Heeh, hari ini email, terus lusa email lagi gitu. Terus yang emailnya itu langsung CEO-nya gitu kan kayak nggak Buset. nyambung gitu, gitu, gitu. Aku Kayak bingung si gitu. O langsung turun tangan, bro. Iya bener. Padahal kan Kurang ini cuman kerjaan banget itu sih. Yo. cuman personal assistant gitu kok dia turun tangan gitu kan istilahnya ini kan kalau ada juga loh profilnya ada di LinkedIn itu Kak Iya. perusahaannya itu jadi dia sempet nah dan followersnya lumayan banyak Kak sampai 1.000-an gitu jadi aku kayak Itu aku nge-follow nggak? Jangan-jangan. sedikit terkecoh gitu kan tapi aneh kok langsung CEO-nya turun tangan gitu kan Tapi personal kayak assistant buat dia apa gimana? iya, cuman kan anehnya itu aku di approach HR tuh pertama gitu, pertama, terus kedua disuruh tes gitu, terus yang ketiga nggak ada kabar, tiba-tiba CEO-nya DM, salah, email gitu, kasih email gitu, DM apa tuh email? Tuh, email, email, Udah ngeri sekali. email, Udah ternyata Fitri. email, terus eh, nyuruh gitu kan kayak si jadwal di Calendly gitu kan kayak available jam berapa nih langsung interview sama saya gitu gila kan aku bingung lah kan soalnya nggak ada pemberitahuan sebelumnya dari HR dan lain-lain gitu kok langsung ini gitu si dia gitu jadi aku ATM. kayak wow ini tanda tanya gitu kan Red dari flag. aku terus aku ya itu aku cari tahu gitu kan sebenarnya aku tes awalnya aku ikut gitu kan kayak oh meyakinkan ini gitu kan aku cuma lewat lihat di LinkedIn waktu itu kan oh profilnya ada oke lah gitu websitenya juga ada website resmi mereka ada gitu Oke, oke. Instagramnya ada gitu Eh, ini Twitternya ada juga gitu jadi aku kayak oke oke kita coba deh gitu Ya, itu aku kok sosmed manajemen ya. ini Notice. siapa emang? Emang kita kenal. Gimana? Kenal. Ternyata ternyata ini. eh ini pas apa tadi? Ini cerita apa? Apply. Apply. Ini nggak lama aku dari DK sih, Kak. Buat Oh, personal assistant apa tadi? Oh, job Iya, offer. posisinya personal assistant gitu. Aku ketemu job offernya tuh di LinkedIn. Jadi Oke. kayak oh kayaknya resmi deh gitu kan. Dicoba-coba, nah ternyata seperti itu ujungnya. Terus langsung aku blok alamat emailnya gitu. Semua yang berkaitan dengan company itu aku blok semua gitu. Oke. Berarti eh tapi kan itu salah satu ya, itu salah satu contoh dari Iya, salah satu. Salah banyaknya ada lagi. itu setelah tadi apa Kak Fitri nyeritain apa tadi prosesnya adalah pertimbangannya itu apa pernah ngerjain apa enggak mm-mm. ya kan ya Mm-mm. pernah pernah punya pengalaman atau enggak ada yang ini dikit aja mungkin ada yang pernah kayak fresh nggak tahu banget ini ngapain tapi tetap Kak Fitri apply enggak apa yang PA ini Kalau posisi yang berkaitan dengan remote work tuh belum ada sih Kak, karena aku mostly berarti yang kalau remote work butuh tuh aku perfect dulu Iya, itu ya. prinsipnya itu ah, tadi, prinsip udah paten. Tidak bisa iya. diganggu-ganggu. Tapi waktu sebelum aku pegang prinsip itu, aku bener-bener kayak Lebih ngeri terabas lagi ya. aja lah gitu. eh Heeh, Katakanlah saat ini kalau misalnya heeh. kayak di proses memilah eh, job-job offering Mm, itu mm, eh, apakah Kak Fitri itu pede banget atau kayak masih ragu? Tapi kalau itu bisa udah kalau emang udah 75% tadi harus ngerti berarti sebenarnya udah pede ya Sudah pede atau harus. ada Iya. sedikit keraguan?
Ya itu ya 25%-nya kemana? Apa itu 25%-nya? 25%-nya lebih ketakut-takut gitu kan kayak gimana ya nanti culture-nya Ya, gimana 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 ya ada gitu. ketimbangan ya. Tapi Di sekarang eh, Oke, di proses apa sih nyari-nyari job offer ini, nyari-nyari job, proses yang paling nyita waktu dan tenaga itu bagian apa? bagian application form. Jadi kan Oh, eh, eh, platform ya? iya kadang kan Iya, ada iya. nggak sih Kak kayak em, kalau kita ngelamar lewat platform tertentu ya gitu kan ada kayak kita langsung ngirim CV dan data-data singkat gitu tapi ada juga yang kayak memang bener-bener company yang legit sih gitu kan itu kayak data diri kita yang udah ada di CV itu kita harus isi manual lagi kan gitu di Iya, platform form ya. itu Iya, gitu. heeh. Terus em, ada pertanyaan-pertanyaan juga gitu. Terus ada juga dia kayak require semacam cover letter lagi gitu kan harus kita customize lagi kan berdasarkan company itu gitu. Jadi sebenarnya kalau customize CV dan porto itu nggak banyak nyita waktu gitu kan karena kita banyak nyesuaiin misal ada 5 company yang di apa role PA gitu kan misal kita buat aja CV yang kira-kira cocok nih di 5 company ini, tapi tinggal customize dikit-dikit aja. Tapi kalau di job application-nya kan kayak nggak bisa gitu kan, karena langsung di website mereka gitu. Itu sih yang paling banyak apa nyita waktu gitu. Oke. Terus kita kan nggak boleh pakai ChatGPT gitu. Dalam ngisi kayak Ketahuan. pertanyaan gitu ya, cover letter gitu kan kayak bener-bener Nggak bisa kita ketahuan. eh dari aku sendiri Kak ada itu semacam apa ya pernyataan gitu loh dari company-nya gitu. Kalau mereka tuh gunain AI untuk ngedeteksi gitu jawaban kita Oh gitu. iya, Jadi bisa ada checker-checker. eh jadi kayak apa istilahnya kalau apa apa ya platform yang ngecek plagiarisme tuh duplicate checker gitu-gitu kan. Nah, itu mungkin mirip seperti itu ya. Jadi kayak dia ngedetect gitu kan beberapa kata yang oh ini AI ini gitu. Jadi itu sih gitu. Tapi ada juga em, company yang enggak ada menyatakan itu. Tapi kadang kan kita nggak tahu itu gitu. Jadi tetap aja nih kita crafting manual gitu sih. Oke. eh Coba kita lihat ke belakang dikit. Ini mungkin agak sedikit eh sedikit apa ya? Refleksi, sedih. Lihat belakang dulu. Sedikit luas untuk ngegali apa yang ada dalam pikiran Kak Fitri. Tatap mata saya. Ini apa tuh? Eh, Kalau misalnya ngelihat ke pengalaman pertama dari Kak Fitri deh, awal-awal terjun dunia remote. Kalau sama Kak Rani kemarin sebenarnya jauh lebih lama Kak Fitri ya. Mm-mm, Kak Rani harusnya. kemarin itu kan baru 3 bulan kan. Bener-bener ngerti, bukan bener-bener, bener-bener nyemplung. Sedangkan Kak Fitri kan udah. Jadi coba kita balik ke masa-masa awal Kak Fitri mengenal dunia remote work ini. Menurut Kak Fitri yang apa bikin dunia remote work ini susah buat pemula itu apa? Susah buat pemula. Hmm. Menurut saya sih karena kita tuh nggak benar-benar tahu kita mau ambil bidang yang mana sih Kak. Gitu. Karena kan contoh ya, gitu. Niche, Orang benar ya? taunya virtual assistant gitu. Tapi kan VA itu banyak ya, gitu. Ada yang sosial media, gitu. Ada yang juga tentang marketing, ada yang desain, coding juga. Tapi kan sebenarnya semuanya itu juga virtual assistant gitu kan, asisten virtual intinya. Nggak hanya kalau yang orang tua kan kayak admin gitu, data entry. Jadi kayak kegocek gitu kan, karena oh mudah ini gitu. Jadi Kelihatan sebenarnya sih. mereka Paham. nggak bener-bener tahu mereka tuh mau spesifiknya tuh di mana gitu kayak aku dulu gitu terus ya itu jadi kayak eksplorasinya tuh jadi cukup lama gitu terus kadang mereka main em, istilahnya nyemplung aja tapi nggak bener-bener bawa apa ya apa gitu kan jadi nggak ada step-stepnya gitu kayak aku dulu gitu kan berani-berani aja tapi ada plus dan minusnya plusnya kita jadi banyak tahu nih gitu kan kayak oh jadi kita lebih paham aku tuh cocoknya di mana aja
minusnya jadi lama dan kadang kita apa ya istilahnya mentok gitu kan kayak mentok di sini nih terus bagi sebagian orang kan bisa lama nih bisa sebentar. Nah kalau aku alhamdulillahnya bentar ya mentoknya gitu. Nah terus banyak apa ya trial and error juga gitu kan. Jadi mostly tuh belajarnya tuh mandiri gitu sih Kak. Apalagi kalau em, orang-orang yang mau remote worknya itu switch karir kayak aku ya gitu yang belum pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan bidang tersebut gitu. Jadi harus bener-bener biar bisa nge-showcase dia capable di bidang remote yang dia mau. Dia kan harus ada buktinya gitu kan, portofolio gitu. Dan itu trial errornya banyak banget gitu kan. Apalagi buat orang-orang yang nggak punya latar belakang yang berkaitan sama sekali gitu. Dan yang terakhir sih kuat secara mental karena Oh. itu bener-bener menyita Oke. waktu, pikiran, terus sering overthinking kayak, ih bisa nggak ya gitu. Oh, Seringkali kita kan hmm, kayak, ini pasti udah banyak nih orang yang tahu gitu ya remote work. Terus yang aku lihat juga sekarang kan udah banyak ya platform pembelajaran tuh buka kayak kursus remote work ini gitu kan, virtual assistant gini-gini. Jadi sebenarnya makin apa ya, makin bertambah tahun orang udah makin familiar gitu dan itu jadi kita banyak saingan gitu. Jadi kayak mental kita tuh kuat nggak ya? Oh, ini ya saingan aku banyak nih di sini gimana ya gitu kan. Masih ada nggak ya klien gitu. Sebenarnya ya ada-ada aja nggak sih Kak? Cuman cara gimana kita ngejual diri kita biar bisa dapat itu yang sulit sih gitu. Gitu, tapi kalau dari aku sih dari posisi itu sih kayak kita tuh didempanya bukan cuman dari kesabaran gitu, dari waktu, tapi juga dari mental kita gitu. Kita bener-bener eh, apa ya istilahnya, bener-bener mau atau cuman ikut coba-coba gitu. Karena kalau orang yang cuman ikut coba-coba itu biasanya kan nanti tersisihkan juga ya, misalnya dia kayak oh dia udah nyoba gitu berapa bulan gitu sampai 3 bulan belum pecah telur atau belum dapat enlightenment pencerahan sama sekali itu oke. dia bisa Nah, berhenti. Kena seleksi alam. itu Ya, itu heeh. apa sih di dalam dunia 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 remote work ini yang susah buat dinavigasi sama maksudnya buat cari celahnya gitu, yang bikin susah di dunia remote worknya ini buat pemula tuh Ih, untuk nyari gue mesti kemana, gue mesti ngapain, koneksinya sih Kak kayaknya koneksi. dari heeh. Maksudnya dia kan bingung nih kemana 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 gitu kan. Mhm. Kadang mereka cuman kayak nyoba banyak hal gitu, tapi benar-benar belum apa ya, istilahnya tuh dia tuh cuman muter-muter di suatu kolam, tapi dia nggak benar-benar masuk ke satu pintu yang cocok di dia. Nah, dan gimana cara kita nyari satu pintu itu kita sebenarnya bisa mulai dari ikut komunitas juga sih, kayak contohnya komunitas apalah gitu kan yang berhubungan dengan remote work. Sebenarnya dari sana tuh kita juga bisa tahu nih, oh makin tahu makin apa ya, walaupun kita nggak benar-benar nggak benar-benar belum tahu gitu. Setidaknya kita bisa punya gambaran nih, oh dari komunitas ini ternyata banyak orang sharing nih tentang pengalaman gitu. Oh mungkin kalau ada yang relate itu bisa jadi gambaran juga di dia. Dan kalau menurut aku salah satu hal juga yang paling penting sebagai pemula ya kalau mau remote itu adanya mentor sih. Oh, Karena dari aku yang tanpa mentor gitu kan kayak nyoba semua sendiri gitu. Berbagai step gitu sampai ketemu Deka gitu. DKVA kemarin. Aku kan bener-bener nyari jalan sendiri gitu. Nggak ada mentor sebelumnya gitu kan. Walaupun ada ikut pelatihan tapi kan nggak ada mentor pribadi gitu kan. Jadi sebenarnya orang yang sudah punya mentor pribadi gitu dari pelatihan yang memang benar-benar bisa ditanyain 24/7 gitu kan. mhm. Itu lebih mudah Lebih. sih nentuin karena Baik. dia diarahin gitu kan Kak. Oke, berarti menurut Kak Fitri kendalanya tuh lebih ke mindset, arah, Skill. skill atau semuanya. Kamu. Semuanya. Semua. Tapi yang paling penting tuh ke mindset sih Kak. Kayaknya mindset sama mentalnya sih. Karena skill tuh kan bisa dipelajarin kapan aja ya, di mana aja. Itu kayak aku nggak ada skill
yang berhubungan sama sekali, tapi sedikit demi sedikit bisa belajar. Cuman memang benar-benar mental dan mindset itu. Apalagi kalau kita nggak punya yang nuntun gitu kan, yang aku bilang tadi mentor kan gitu. Jadi kita agak ngeraba-raba gitu kan. Nah itu yang buat kayak kita bisa aja berhenti gitu dari jalan yang kita pengen untuk berkarir di remote work itu sih Kak. Oke, kalau dari Kak Fitri sendiri ada nggak tuh momen apa ya? Bisa dibilang Yang tadi, nyasar, iya yang tadi dibilang Heeh, nggak arah. nggak ketemu arah. Ada ya. Oh ada, Dari tolong ceritain. sedikit, Spill dikit aja ya. banyak. Banyak nggak bang? Di mana ya? Dari mana ya? Oke, dari eh aku udah misalnya aku di satu titik aku udah misalnya aku mau nyemplung di dunia di Jimar nih gitu contohnya. Gitu. Aku udah pelajari nih A sampai Z gitu di Jimar. Aku buat portofolionya gitu. Aku udah apply banyak. Gitu. Tapi udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan hasilnya tuh nihil gitu. Dan itu tuh benar-benar buat depresi, overthinking iya gitu. Sampai di saat itu juga kayak mulai jadi apa ya YOLO lah istilahnya kayak kayak aku beraniin diri buat ngechat orang-orang yang kayak memang master gitu ya di bidang itu kan kayak nanya-nanya gitu SKSD gitu. Gitu. Eh, tapi juga ya karena kita nih bukan siapa-siapa ya istilahnya kita nggak ada koneksi yang berkaitan sama mereka jadi kebanyakan kita juga dicuekin juga ya gitu sebenarnya. Nah itu tuh juga buat jadi kayak bener-bener apa ya depresi sih sih sampai tapi nggak bener-bener sampai depresi banget sih gitu itu kayak ya mungkin 1 bulanan gitu Oh kayak itu ya panjang. ngedown ya Itu ngapain satu ya bulanan depresi? Di rumah aja. itu gak juga sih ya ya keliling-keliling Ngelamun. lah ya ngabisin duit ya Keliling-keliling kita sebenarnya semua depresi, hanya belum keliling. Kak Fitri udah iya keliling. betul jadi komplek gitu Oh, iya, sehari 2 kali Belum aku, gatal nanti gatal. sore. iya itu tapi di tengah-tengah itu aku juga ini sih kayak eh, biasanya ya orang depresi itu kan sering malam ya gitu. Jadi kayak di pagi sampai sorenya oh berapi-api gitu kan kayak walaupun belum ada hasil sama sekali tetap maintain mindset dan mental yang oh bisa kok bisa bisa gitu dari pagi sampai sore. Tapi Hmm. malamnya balik lagi gitu sih. Gitu. Sambil Jadi dengerin apa? Linkin Park. iya Ah beneran? Bernadia nggak nggak sih? nggak. Iya pernah dia bener banget tuh. Bernadia, Pak. Oh Iya berarti aku salah sama jawab. Iya. Nadine. Beda umur. Apa? Sudah Sama lebih Nadine. 1 bulan. Gitu Iya, panggil-panggil saya. Aduh. malam itu waktunya merenung dan ya Oh. eh eh, tapi nggak 1 bulan juga sih Kak, adalah Oh ya. lumayan. Eh. Ya nggak apa-apa Eh, kalau. Cuman ya beda-beda Tapi ya itu. malah malah jadi dari pengalamanku ya malah waktu kita udah nyampe titik kita nggak ngarepin apapun, tiba-tiba ada opportunity gitu Oh. sih. Hmm. Jadi kayak istilah kita sudahlah, aku nggak mau terlalu ngejar-ngejar lagi. Aku udah berusaha sebaik mungkin, aku udah apply juga, aku udah nge-reach out orang gitu. Ya udah aku serahin sama Tuhan aja gitu. Malah di situ kan kadang dolar gitu kan kayak ada keajaiban gitu. Nah, kalau yang aku sih keajaibannya waktu itu dapat project juga dari em, lembaga pemerintah gitu, walaupun 2 bulanan ya, oh, ya gitu. Jadi kayak jadilah gitu. Jadi semacam penyemangat juga. Nah, nggak lama dari sana aku ini apa ketemu Deka Viehan Mm-mm. gitu. Ada satu. Juara Ketemu satu. iklannya. Berarti sebenarnya nyasarnya itu nggak nyasar terus, tetap Bukannya dapat arahnya ya, gini belok doang. Iya, ada karena yang bilang apa ya? Karena katanya kalau semakin lama kita menunggu, sebenarnya apa yang bakal dikasih ke kita itu semakin besar gitu. Jadi kayak jadi bener semangat Oh, dia kan. kamu aku juga kapan ini nunggu nih. utang gua lunas-lunas? Kapan nih? Nanti aja lah. Tapi Sensor. bener loh. Iya. Aku ya kayak aduh pun lagi banyak problem gitu ya udah tungguin aja ntar kelar sendiri problemnya. Ya walaupun Aku seringnya gitu. depresi juga sih. Enggak.
Ah, masa? Maksudnya Kemarin yang nyanyi-nyanyi di luar tuh siapa? karena aku yo Oh, bukan. Aku berarti. gaib, Oke. tapi ya benar menu. Cuman Iya, ya beda-beda aja sih. Jadi ini kesaksian. gitu kan. Oke. Bentar. Ini boleh. eh oke Kak, ini agak rada sedikit gores luka lama mungkin Kak. Oh Atau ya. luka yang masih sekarang sekarang Heeh. yang bikin depresi mungkin. Jadi oke, eh Heeh. Kak Fitri sempat ngobrol di yang kita awal juga udah kita mention di depan. Kak Fitri udah ngeplay banyak banget ya. Itu hanya platform online atau juga konvensional? Hmm. Kebanyakan online juga ya Online. dari kayak Oke. reliable platform lah yang kita tahu ya untuk Hmm. job apply gitu. Ada Dan juga koneksi, konvensional juga. tapi koneksi via koneksi. Enggak, ini bener-bener kayak iya, tapi enggak bener-bener koneksi aku bisa sampai masuk ya. Cuman kayak dengar-dengar info gitu. Terus ada juga pembukaan salah satu rekrutmen besar-besaran ya gitu yang semua orang menanti juga. Nah, itu aku ikut juga gitu. Hmm. Jadi kadang kalau orang lihat gitu, kamu nggak ngapain gitu. Enggak juga gitu. Nggak kelihatan aja gitu kan. Hmm. Iya benar. Hmm. Karena Kayak apalagi kebanyakan yang aku ikutin tuh kan sampai em, nyaris gitu semuanya kayak oh udah ke user gitu nggak ada info lagi gitu udah tahap akhir nih tinggal tes psikotes gitu kan nggak ada juga kabar gitu jadi kayak bener-bener itu sih yang buat sakitnya tuh kayak em, istilahnya kita tinggal selangkah lagi gitu tapi ternyata kita nggak dapet gitu itu kan yang nyesek ya gitu kita udah berharap gitu jadi kayaknya bisa lah yang ini gitu udah sekali lagi nih selangkah gitu ternyata nggak juga gitu kan itu yang buat kayak bener-bener dan apa ya down overthinking dan ya stres dan ya sempat bikin ngerasa nyasar ya juga. ya Nah itu langsung eh, mari kita telaah. Kira-kira. Jadi menurut Kak Fitri sendiri kita telaah eh yang bikin susah buat yang bikin Kak Fitri belum nembusin itu apa sih? Menurut Kak Fitri, melihat diri sendiri em, mungkin atau ketika berkaca, kenapa sih kenapa sih application itu? Kenapa sih tinggal dikit lagi? Tidak goal. Why? Why? hmm, mungkin ada beberapa faktor sih kak ya kalau dari pandangan aku mungkin mungkin ya gitu aku sendiri yang nggak cocok gitu sama company atau Hmm. tempat Berarti, mereka berarti. mungkin Tapi gitu. sebenarnya, Ya, jangan-jangan tidak Kalau gitu. dari jawab jawab. istilahnya kalau dari skill dan pengalaman mungkin nggak gitu buruk juga ya gitu aku gitu kan istilahnya tapi Oke. tapi mungkin oh iya udah aku nggak Kayaknya cocok oh ada mungkin ada koneksi dari em, orang lain yang lebih cocok gitu gitu. Terus juga mungkin mostly kalau dari di Indo ya, aku ngeliat tuh karena latar belakang juga sih Kak, gitu. Karena kalau mostly yang aku lihat tuh perusahaan Indo tuh memang benar-benar mereka mau nge-hire gitu orang yang emang jurusan pendidikannya tuh align gitu sih. Kan kalau aku kan aku nggak langsung sekali gitu. Mau daftar istilahnya manajemen trainee pun aku nggak sebenarnya kalau MT kan bisa semua jurusan ya. Tapi mungkin mereka lebih prefer yang sedikit align gitu kan sama apa yang opening yang mereka buka. Itu mungkin itu kalau tebakan aku sih. konvensional ya. Iya gitu. Kalau yang application buat di mana? Yang ini, Remote work ya. klien luar. Mungkin karena ah, pengalaman juga sih Kak gitu. Jadi mungkin aku masih kurang pengalaman nyata gitu ngehandle-nya terus real case tadinya gimana aku mungkin masih kurang ya kalau dari aku mungkin. Nah, itu yang em, aku pakai juga untuk sebenarnya kayak berapa bulan sekali aku selalu update CV sama Portfolio. portofolio gitu sih. Oh. Gitu sama em, kalau klien luar tuh menurut aku kita tuh
sebenarnya nggak harus master banget tuh, sebenarnya bisa, tapi gimana caranya kita nyampain apa yang kita kerjain itu nggak sih, sampai mereka apa ya, gimana mereka nilai kita tuh benar-benar ngerti yang kita kerjain, sama gimana kita menyampaikan apa yang kita kerjain secara jelas, itu penting. Dan itu skill komunikasi ya gitu. Dan banyak orang mungkin bisa ngejain ya, tapi kadang menyampaikannya sulit. Nah, itu juga Itu, menurut aku penting juga sih. tapi itu yang Ya. kamu rasain dari diri kamu sendiri juga kan? Iya sebenarnya gitu, karena Nah, uh, kalau mungkin dibilang, apalagi kan kita bukan apa ya, bukan native speaker juga ya gitu kan, bicara bahasa Inggris kalau kita mau klien masih luar jadi ya. Uh, hambatan. uh, jadi Apalagi salah klien satu luarnya juga hambatan. emang bisa Inggris tapi bukan native juga. Nah, Sama-sama deh. Bener, kadang ada aksen yang buat kita saling nggak ngerti gitu kan, oh, jadi kayak Iya, aku aduh. pernah tuh kayak gitu tuh. dapat apa? Dapat klien yang gak paham karena dia Inggrisnya tuh Aku bisa judge lagi nggak orang mana? kayaknya iya sih. Nah, kan? Iya, iya, iya. Sebut merek. Oh, itu susah ya. Apa sih bahasa I- Inggris Iya, itu susah aksennya jadi kena gitu buat ya. kita. Hmm, Iya, betul. ya, walaupun aku belum secara langsung ya kayak ngehandle gitu. Cuman dari cerita-cerita juga yang aku dapat deh itu, katanya itu juga salah satu penentunya gitu kan. Oke, Mm-mm. berarti dari oke oke oke. Berarti nggak berarti apa-apa. Oke, ini sebenarnya mau menuju penghujung yang barusan itu selain pertanyaan yang pengen kita cari tahu, mungkin ada refleksi lagi dari Sasa. Oh, oke. Nyontek lu. Baru nyontek dulu. Hmm, oke. Kalau misalnya nih ke Fitri, ada orang yang sekarang posisinya itu mirip sama kamu di beberapa bulan yang lalu ya. Menurut Kapan Kak beberapa Fitri, bulan lalu? ya, Kapan? dia mau berapa bulannya Kak Fitri? Pas lagi zaman-zamannya depres mungkin. Ya boleh. Sekarang juga, tapi enggak sih kita mah depres. Nah, menurut Kak Fitri, apa yang sering bikin mereka itu salah paham tentang remote work? Ah, kok dari aku ya. Mereka selalu ngebayangin remote work itu fleksibel, enak dari mana aja, digaji dolar. Udah ada tiga ya. Udah ya. Dari mana aja dibayar dolar. Itu sih kayaknya yang jadi pemicu bener-bener orang kayak, ah, aku di rumah aja kerja dolar kok gitu kan. Istilahnya yang jadi pengen mau terjun. Itu sebenarnya itu Bener, mindset yang salah sih. Bener, bener kok. Bener tapi salah gitu, bener karena digaji dolar, betul. bener, bener juga kerjanya bisa fleksibel Ya, gitu. Tapi betul. ada tapinya gitu kan. Fleksibelnya ini kan kita harus stay on juga ya. Fleksibel, tapi sesuai ini klien sama aja. Ya, iya benar. Terus ya digaji dolar tuh karena enak, banyak ya, karena kurs kita juga rendah sebenarnya gitu kan. Iya. Em, jadi itu mindset yang salah sih juga menurut aku, karena em, yang buat kita, contoh dari aku ya, itu kayak kenapa aku tetap kekeh gitu tentang pilihan aku ini gitu, karena dari awal mindset aku tuh, em, aku pengen gitu berkarir dan mengenal gitu, dan juga berkoneksi dengan, bisa terekspos gitu lingkungan global gitu sih. Itu jadi tujuan aku awal gitu. Jadi kayak pendapatan dolar gitu. Aku juga nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak terlalu berpatokan di sana gitu. Mhm. Karena mau dari posisi apapun kita, kalau kita baru mulai itu juga gajinya nggak selalu banyak duluan gitu kan, kayak bertahap gitu kan. Jadi mau dolar sekalipun ya, kalau cuman sebulannya $100 ya juga sama aja gitu kan, kayak di Indo gitu. Iya. Jadi kalau pendapatan menurut aku itu bisa bertambah sejauh dengan skill dan kemampuan kita bertahap, tapi kalau tentang exposure itu kan nggak bisa kita dapat setiap saat ya gitu. Kalau kayak contohnya kita kerja di kantoran aja gitu kan, netap gitu di Indonesia, ya mungkin kita bisa banyak dapat koneksi gitu dari orang-orang kantor dan di luar kantor. Tetapi kan
itu mungkin mindset beberapa orang, mereka cukup sampai di sana gitu. Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing gitu kan. Ada orang yang memang mereka eh, pengen kenal dunia luar juga nih, bukan seputaran di Indonesia atau apa gitu. Mereka pengen banyak belajar juga dari orang di luar sana juga gitu, dapat perspektif baru, budaya baru, apalagi kalau soal perkembangan zaman kan kita juga terhitungnya masih third world country ya gitu. Jadi acuan kita kan biasanya untuk segala macam perkembangan itu kan dari dunia luar gitu. Jadi why not kita juga setidaknya kalau kita bisa dapat exposure ke sana, kita setidaknya satu langkah lebih maju gitu sih. Jadi menurut aku mindset itu penting banget dibenerin dulu bagi orang-orang yang pertama mau terjun ke remote work gitu. Dan yang di highlight tuh juga bukan benefitnya aja gitu, tapi juga plus minusnya tuh Yang banyak ribet, gitu. yang bikin stres, Heeh, yang bikin bener. Yang bikin berlari dalam diam, dalam tangis. Heeh. apalagi Mm-mm. time zone beda. Iya, Iya. bener. Nggak tidur gitu ya kak ya. GERD kambuh. Heeh. Aduh, udah. Dan yang kedua mungkin cari em, kalau yang bener-bener buta gitu, nggak tahu gimana gimana dan takut banget mau nyemplung sendiri kayak aku gitu. Lebih baik cari mentor atau ya semacam course gitu kan. Jadi biar mereka jelas, apalagi kadang eh, sebagian orang kan pengennya langsung instan ya gitu. Nggak mau berproses gitu langsung aku belajar sebulan, aku mau bulan depannya langsung dapat klien kan ada yang kayak gitu gitu. Udah. Jadi kalau memang ada orang yang mau gitu, ya udah cari yang pasti aja, cari aja course gitu, yang berbayar, yang memang ada em, apa job opportunity juga kan dari course itu, ya nggak masalah sih kalau dari aku Tapi itu sih. tapi balik lagi kan meskipun dia udah ngejalanin course tetap aja Iya itu mindsetnya masih itu. ada sih Kak. Heeh. Soalnya aku juga banyak dapat cerita-cerita juga mereka udah course jutaan yang sangat terkenal itu. Tapi belum dapat hasil juga gitu. Udah ada yang setahun, ada yang lebih gitu. Jadi kayak sebenarnya juga nggak ada menjamin apapun gitu. Ya, Dari mm-mm, terkadang yang menjamin sesuatu adalah diri kita sendiri. bener banget Kak Sas. Bener, bener Iya loh, benar, bener loh. ya itu general. Aku tadi Iya. pengen bilang ya nggak, kita nggak nyimpulin apa-apa, tapi ya itu kesimpulan yang benar. Oke. General 100. maksudnya bisa diterapkan. Kamu Heeh. ini ya, kamu life guru ya. Enggak ya, karena emang itu yang gue alami. Gimana? Masa kudu begini kita? Ya udah gimana? Gue Oke. Udah nih closing. oh closingnya, iya iya ada Closing. closing ini nggak apa-apa aku gini ya. Ini closing nih Kak. Kita close. Siap. Oke, thank you banyak Kak Fitri untuk banyak insight-nya ya. Iya Kita belajar dong. banyak banget dari real life seorang Kak Fitri. Ya, biarlah aku mau lihat muka Kak. Ya kan terang lagi. Oke, terima kasih untuk waktunya dan juga terima kasih teman-teman Virtual Academy People yang udah nonton. Kita akhiri episode kali ini. See you on the next episode. Sampai kita lagi. Bye-bye. Thank you Kak Fitri. Bye. Makasih banyak Kak Sasa, Kak Stepan. Sama-sama. Makasih.